Selanjutnya, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrafik dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan meninjau Kabupaten HSU dan Kabupaten Tapin, serta melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Banjar, yakni di Bank Sampah Sekumpul Martapura pada Rabu sore 21 Mei 2025. Kunjungan kerja tersebut, pemirsa, bertujuan untuk mengawal kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait sampah di seluruh Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Setibanya di Kabupaten Banjar, rombongan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrafik meninjau hasil pilahan sampah yang sudah dibeli dari masyarakat serta memeriksa buku tabungan milik nasabah bank sampah. Selain itu menyerahkan bantuan CSR mobil operasional dari PT Adaro Indonesia. Hanif Faisal menyebut sesuai peraturan Presiden RI, target secara nasional pengelolaan sampah selesai di tahun 2029 sebesar 100%. Sedangkan di tahun 2025 ini ditargetkan 51,20%. Di Bank Sampah Sekumpul ini, Menteri LH menyaksikan secara langsung dua sistem yang digunakan di negara maju dalam hal pengolahan sampah, yakni melakukan koleksi pengumpulan tempat-tempat sumber sampah seperti rumah tangga, hotel, sekolah, restoran, dan lainnya. Kemudian menyiapkan collecting system, yakni peran masyarakat membawa sampahnya ke bank sampah. Bank Sampah Sekumpul ini, induk namanya, dia melayani 15 desa tadi katanya, dan kita lihat memang volumenya relatif cukup besar. Ketemu 3-4 bulan yang lalu masih kecil, hari ini sudah sangat permanen dan kita akan terus dorong. Ini pola-pola ini yang sebenarnya sangat ideal untuk dilakukan oleh negara kita. Banyak negara maju sudah selesai melaksanakan itu. Kita baru mulai, meskipun tidak mulai dari nol. Saya pikir mulai dari Tanjung tadi sampai ke Martapura, ini baru satu contoh yang saya langsung menyaksikan sendiri, dua sistem yang digunakan di banyak negara maju. Pertama, melakukan koleksi pengumpulan di tempat-tempat sumber sampah, yaitu di rumah tangga, di kawasan itu hotel, restoran, sekolah, dan seterusnya. Kemudian menyiapkan collecting system, jadi masyarakat yang membawa ke sini. Jadi dua langkah ini sudah saya rasa cukup untuk menginisiasi kita semua. Ini kegiatan masih disupport oleh Dinas LH Kabupaten Banjar. Harapan saya melalui Pak Wakil Bupati, maka startup semacam ini kita perlu dorong. Kita perlu berikan kewenangan kepada Ibu Dewi CS, Bank Sampah Sekumpul ini, untuk mengelola sampah di kawasannya. Sementara itu, Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Heldayati mengungkapkan pihaknya ingin menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar ada pengelolaan sampah yang seharusnya didukung oleh pemerintah dan lainnya untuk mengurangi timbunan sampah. Ia menginginkan agar olahan sampah ini dapat diproduksi sendiri, mengingat jumlah nasabah aktif 1.500 orang, 100 lebih sekolah, dan 15 desa, dengan jumlah sampah tertinggi mencapai 7 ton sebulan. Kita tentu arahnya ke industri. Kita nggak lagi harus cuma edukasi masyarakat, tapi bagaimana di tempat kita punya industri persampahan yang besar. Kita mengolah sampah sendiri, menjadikan biji plastik sendiri, kemudian menjadikan dia bahan baku sendiri, dan jadikan olahan yang langsung ke pasar. Seperti misalkan pembuatan sedotan, kemudian bak mandi dan segala macam yang dari bahan-bahan ini, semua kan dari bahan itu. Nah, kita harus ke arah situ, tidak lagi kita harus mengirim ke Pulau Jawa. Nah, jadi kita nggak hanya bahan baku lagi di sini, tapi kita bagaimana pengolahannya sudah jadi. Itu yang harapan kami ke depannya, sehingga harga sampah yang kita beli dari masyarakat pun bisa meningkat, dan minat masyarakat juga otomatis meningkat. Kedepannya, untuk menjadikan industri sampah yang besar dan berproduksi sendiri, Bank Sampah Sekumpul menantikan bantuan alat produksi agar tidak perlu lagi mengirim ke luar pulau untuk pengolahannya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.